Kata Allah, orang yang baik istighfar akan diberikan sungai. Apa maksudnya, Bu? Kebaikannya terus ngalir. Kemakmurannya, rezekinya berkah, anak-anaknya soleh, hatinya selalu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaralah, rawahu at-Tirmizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, panggilan dalam negeri. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ibu-ibu semuanya, bapak semuanya untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita kali ini adalah keutamaan mengejar ampunan Allah, ya. Memohon ampunan kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan adalah inti dari semua permintaan kita, ya. Jadi para ulama mengatakan doa-doa permintaan yang sering kita panjatkan kepada Allah intinya cuma dua, ya. Jadi andai saja Bapak Ibu tidak pernah berdoa yang lain, cuma berdoa ini aja, itu sudah cukup segala-galanya. Kata para ulama, inti dari permintaan kita kepada Allah adalah yang pertama diampuni dosa, yang kedua diberi rahmat. Itu aja, ya, diampuni dosa dan diberi rahmat oleh Allah, ya. Makanya ketika orang meninggal dunia pun, ya, dia sudah tidak bisa berdoa, ya. Kemudian Nabi mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Ternyata kan doanya enggak macam-macam, ya, cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, curahkanlah rahmatmu kepadanya, ya. Jadi segala kebaikan hidup yang kita rasakan hari ini itu semua karena rahmat Allah, ya. Bapak Ibu bisa bernafas, ya, bisa melangkahkan kaki ke sini, bisa menjalani hidup dengan kebaikan, punya masalah diberikan solusi dan kemudahan, itu semua karena berkat rahmat dari Allah, ya. Makanya para pendahulu kita, ya, yang berjuang memerdekakan bangsa ini, begitu mereka diberikan anugerah kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jelas dalam apa undang-undang, ya, berkat rahmat Allah yang maha apa kan? Ya, berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Apa tuh kalimat berikutnya? Hafal enggak? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka Allah kemerdekaan ini diberikan pada kita, apa gimana gitulah, ya. Nah, saya juga udah lupa lah, ya. Ya. Tapi yang jelas kalimat yang kita ingat adalah ada kalimat berkat rahmat Allah. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, yang hari ini kita rasakan, itu semua adalah sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Nabi mengatakan Allah itu memiliki 100 rahmat, ya. Allah itu memiliki 100 rahmat. Masya Allah, rahmat Allah banyak, ya. Allah memiliki 100 rahmat, ya. Dan satu rahmat Allah berikan di dunia, sisanya 99 plus 1 nanti di surga, ya, di akhirat nanti, ya. Jadi satu rahmat ini yang kita rasakan kebaikan-kebaikan di dunia ini, itu cuma satu bentuk dari rahmat Allah, ya. Berarti yang sisanya yang 99 di mana, Bu? Di akhirat dan di surga, ya, dan di surga, ya. Masya Allah, kata Nabi, dengan satu rahmat saja di dunia ini, itu binatang buas saja yang instingnya untuk memangsa, ya, itu binatang buas saja, itu dia sampai mengangkat satu kakinya agar tidak menginjak anaknya yang baru dilahirkan. Masya Allah, itu dengan satu
rahmat ya. Kata Rasulullah, dengan satu rahmat itu binatang buas saja yang instingnya memangsa, ya, itu dia sampai mengangkat kakinya, ya, supaya tidak menginjak anaknya yang baru dilahirkan. Ya, itu dengan satu rahmat. Ya. Jadi binatang buas juga tetap punya kasih sayang kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Jadi kalau ada manusia yang tidak punya kasih sayang sama anaknya, berarti dia lebih binatang daripada binatang, ya, ya, lebih binatang daripada binatang. Ya, gitu lah kira-kira ya. Apalagi kita masuk surga. Makanya kalau kita ingin masuk surga, ya, kita wajib mendapatkan satu rahmat dulu di dunia ini, ya. Kalau kita ingin masuk surga, wajib mendapatkan satu rahmat dulu di dunia ini, ya. Harus bahagia dulu kita di dunia ini, ya. Harus tenang dulu hidup kita, harus damai dulu hati kita supaya kita nanti masuk surga, ya. Bagaimana akan mendapatkan yang 99 rahmat di akhirat kalau yang satu rahmat saja di dunia ini nggak kita dapatkan, ya. Kita sering resah dan gelisah menunggu, itu melagu nunggu di sana namanya, ya, menunggu kepastian hidup, ya. Ya, sering kecewa, mudah stres, mudah baper, mudah pundung, ya, gampang suuzon. Itu kan orang-orang yang tidak bahagia kayak gitu kan, ya. Itu artinya dia tidak merasakan rahmatnya Allah, ya, tidak merasakan rahmatnya Allah. Bagaimana dia kalau tidak dia rubah mau mendapatkan surga kalau itu aja nggak dia dapatkan? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi kita ini kewajiban kita sekarang mengejar yang satu rahmat di dunia ini supaya mendapatkan sisanya nanti di akhirat di surga, ya. Dan menariknya di Al-Qur'an dan di hadis, ya, setiap kita minta rahmat Allah itu sering didahului dengan minta diampuni dosa. Ya. Setiap kita minta rahmat Allah itu sering didahului dengan minta ampun dari dosa, ya. Satu contoh misalkan doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, rahmatilah aku. Dalam Al-Baqarah ayat terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan dosa kami dan rahmati kami. Jadi minta rahmat itu suka didahului dengan kalimat mohon diampunkan dari dosa, ya. Begitu pula mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, serta rahmatilah mereka berdua. Jadi ketika kita meminta agar Allah merahmati kedua orang tua kita dahului dengan minta agar Allah mengampuni dosa mereka, ya. Sama seperti tadi, ya, mendoakan mayit pun begitu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmatilah dia, ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, termasuk juga sifat Allah Ghafurur Rahimun. Di Al-Quran cuma ada satu kalimat kata-kata Rahimun Ghafur, ya. Tapi selebihnya kalimatnya Ghafurun Rahimun, Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya. Jadi cuma ada satu kalimat Maha Penyayang dan Maha Pengampun dibalik oleh Allah. Tapi selebihnya kebanyakan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diampunkan dulu dosanya, nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, itu berarti kesimpulannya jazakumullah, ya, kita susah mendapatkan rahmat Allah kalau kita masih banyak dosa, ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa diampuni dosa-dosa adalah sumber dari segala kebaikan hidup, ya. Itu kata Ibnu Qayyim, ya. Diampuni dosa adalah sumber dari segala kebaikan hidup. Jadi kalau kita ingin hidup ini banyak mendapatkan kebaikan, maka kuncinya adalah kita sudah diampuni dosa-dosa, ya. Diampuni dosa adalah sumber segala kebaikan hidup, ya. Dan sumber dari segala masalah hidup adalah banyaknya dosa-dosa yang belum diampuni Allah. Jadi banyaknya masalah hidup kita nih. Kalau hidup kita banyak masalah, ya, ya, mungkin materi tidak kurang, tapi tidak dapat kenyamanan hati, ya. Tidak pernah merasa puas, gampang berburuk sangka, ya. Lihat pasangan kayak serigala terus, ya, bawahnya sebel aja terus sama pasangannya, ya. Kan ada orang kayak gitu, ya. Kalau lihat orang lain kayaknya bagus terus, tapi kalau lihat pasangan sendiri jelek terus, ya. Ibaratnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya iyalah, rumput tetangga lebih hijau karena rumput sintetis, ya. Sintetis, ya. Ya iyalah, nggak pernah layu rumputnya kan, ya. Ya gitu kira-kira, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang kayak gini itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, ya. Apalagi kalau dalam segi material, ya, ekonomi susah, ya. Anak-anak kurang baik akhlaknya, ya. Terus sakit-sakitan yang nggak kunjung sembuh sehingga membuat dia lelah, membuat dia putus asa.
Nah, semua masalah-masalah hidup yang terjadi pada kita itu kata Ibnu Qayyim adalah buah dari dosa-dosa kita ya. Buah dari dosa-dosa kita ya. Dan kita semua ya, kata Ibnu Qayyim, tidak ada satupun orang Islam yang tidak pernah bermasalah hidupnya. Betul nggak, Bu? Ibu pernah nggak punya masalah dalam hidup, Bu? Ya punya lah pasti ya. Kita semua punya masalah ya. Punya masalah ya. Kita punya masalah ya. Ya, ingin buang air besar, udah kebelet, ternyata di kamar mandi ada orang, lama lagi. Masalah bukan itu, Bu? Masalah itu ya. Itu masalah kan itu ya. Itu kan itu aja kan masalah kan ya. Itu masalah ya. Pengen makan, lapar tapi perutnya kembung, kena asam lambungnya kambuh. Itu kan aja masalah kan ya. Ya, mau pergi kemana-mana nggak bisa pergi karena kena asam aurat misalkan ya. Ya, itu semua orang pasti pernah punya masalah. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti pernah berbuat dosa ya. Jadi tidak ada satupun orang yang hidupnya tidak pernah punya masalah. Semua orang pasti punya masalah, pernah kena masalah. Karena semua orang pernah berbuat dosa. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, semua masalah hidup yang terjadi pada kita adalah buah dari dosa-dosa kita ya. Coba kita lihat ayatnya surat ke-42 ayat 30 ya. Surat 42 ayat 30 itu Allah menjelaskan bahwa segala masalah hidup kita terjadi karena dosa-dosa kita. Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun, keburukan apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah buah dari perbuatan tangan buruk kita. Itu maksudnya perbuatan dosa-dosa kita. Itu Allah sudah mengatakan semua keburukan apapun yang terjadi pada kita adalah buah dari dosa-dosa kita, ya, buah dari dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu ya, jangan pernah kalau kita punya masalah sibuk mencari kambing hitam. Cari kambing putih saja lah ya. Ya, jangan sibuk cari kambing hitamnya. Ini gara-gara itu. Ada yang pernah begitu, Bu? Ya, sampai pemerintah disalahkan terus ya. Ini gara-gara presiden nih, gara-gara Prabowo nih hidup kita jadi begini begono ya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita terbiasa menyalahkan pihak lain kalau kita punya masalah, itu berarti kita menjadi followernya Firaun. Nah, mau jadi followernya Firaun, pengikutnya Firaun mau? Ya, karena Al-Quran menggambarkan, ya, Firaun itu kalau setiap dapat masalah dalam hidupnya, ya, setiap dapat masalah itu pasti yang selalu dikambing hitamkan Nabi Musa dan orang beriman. Gara-gara Musa dan pengikutnya ini hidup kita jadi begini begitu ya. Bayangkan dapat keburukan apapun Firaun itu selalu Nabi Musa yang disalahkan. Berarti kalau hidup kita selama ini suka mencari kambing hitam dalam masalah kita, berarti kita bestinya Firaun ya. Nah, bestinya Firaun ya. Coba lihat di Al-Quran dalam surat ke-7 ayat 131 ya. Dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 131 selalu begitu Allah katakan. Ya, Firaun itu kalau dapat kebaikan dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahnya, tapi kalau dapat keburukan selalu Nabi Musa yang dipersalahkan ya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita punya masalah Allah katakan itu buah dari kesalahanmu sendiri. Ya, jangan suka mencari kambing hitam ya. Kejebak macet nyalahkan pula suami. Ini gara-gara papa sih ngandung sama aku. Coba kalau lewat sana, enggak lewat sini. Ya, itu sih jadi papa yang suka egois, jadi suami enggak pernah mau dengar istri ya. Suami diceramain sampai setengah jam itu di perjalanan ya. Enggak usah lah begitu ya, enggak usah begitu. Kalau katakan semua masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah buah dari dosa-dosa kita ya. Tapi kalau kita sabar menghadapi masalah itu, Allah katakan wa ya'fu an katsir. Itu cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itu cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi gitu ya. Jadi sumber masalah itu adalah dosa-dosa. Dan orang yang banyak diberi kebaikan oleh Allah dalam hidupnya, itu bukan orang yang tidak punya dosa, bukan. Ya. Jadi orang yang diberikan banyak kebaikan, rezeki lancar, rumah tangga harmonis, anak-anak baik, terus suasana hatinya nyaman, ya, batinnya tertenang, ya, mudah berlapang dada. Itu bukan berarti dia nggak punya dosa. Orang-orang yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukannya nggak punya dosa, tapi kata Allah, orang-orang yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah adalah mereka yang selalu berjuang mengejar ampunan Allah dari dosa-dosanya. Maka tema kita hari ini kan keutamaan mengejar ampunan Allah ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini semua pendosa ya. Betul nggak? Ya, kalau dilihat dari wajah ibu-ibu Bapak ini wajah-wajah yang pernah berbuat dosa semua nih kayaknya nih. Ya, betul nggak? Ya, Ibu Bapak lihat wajah saya gimana? Ya, sama aja ya. Jangan-jangan Ustaz Rofi ini punya dosa yang Bapak Ibu nggak pernah lakukan, mungkin nggak? Sangat mungkin aja kan ya, sangat mungkin aja manusia ya. Ya, kan Bapak Ibu masih mau mendengarkan ceramah saya bukan berarti saya suci kan? Bukan berarti saya ini nggak punya dosa, enggak ya.
Kan Bapak Ibu masih mau care dengan saya mendengarkan tausiah saya karena Allah masih menutup aib-aib saya. Coba kalau Ibu dengar tahu aja aib saya yang paling buruk, mungkin nggak mau dengar lagi kan ya. Begitu Bu Yanti tahu aib saya langsung cerita, gak usah ngaji Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq tahu nggak, ternyata tahu bukan ya. Nah, sampai gitu kan ya Bu ya. Jadi kita ini Allah itu maha baik, Allah masih menutup aib-aib kita ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi ini sekali lagi ya, jadi Allah katakan bahwa orang-orang yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah bukan gak punya dosa, tapi karena dia selalu mengejar ampunan Allah dari dosa-dosanya. Coba kita lihat ayatnya ya, dalam surat 71 ayat 10 sampai 12 ya. Surat Nuh ya, ayat 71 dari ayat 10 sampai 12. Allah mengatakan orang-orang yang memperbanyak istighfar dalam ayat ini, memperbanyak taubat kepada Allah, itu akan Allah berikan 5 kebaikan inti. Ya, kebaikan-kebaikan duniawi itu intinya ada 5 poin ini. Ya, surat 71 ayat 10 sampai 12. Ya. Dalam ayat ini Allah katakan orang-orang yang selalu mengejar ampunan Allah, beristighfar kepada Allah, ya bertobat kepada Allah, maka mereka akan diberikan 5 kebaikan inti di dunia ini. Kalau sudah dapat 5 kebaikan ini, insya Allah dapat kebaikan juga di akhirat. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi, aku katakan kepada mereka, hendaklah kalian terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika kita beristighfar, astaghfirullahalazim, atau yang lebih lengkap astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau yang lebih lengkap lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini sering perbacaan ya. Bayangkan Rasulullah mengatakan orang-orang yang membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dia baca 3 balik setiap mau tidur malam, itu jadi penghapus dosa-dosanya. Masya Allah, Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan lebih, kita mau tidur saja disuruh baca istighfar. Nanti tengah malam kita terbangun pun ada zikirnya, dianjurkan membaca istighfar ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, rabbighfirli. Nah itu zikir ketika Bapak Ibu terbangun tengah malam. Mungkin kesikut suami ya. Ya, kesikut suami langsung kebangun, Bapak juga begitu ya. Ya, karena nggak kuat dengan terbangun karena kerasnya ngoroknya tetangga sebelah kan gitu ya. Tetapi terbangun, kita dianjurkan berzikir tuh. Ya, zikirnya tahlil ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, yang kedua tasbih alhamdulillah wa subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar, atau boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau kalau dalam masih balik alhamdulillah dulu, alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, yang ketiga hauqalah la haula wala quwata illa billah, kemudian baca rabbighfirli. Ya, jadi ada 4 zikir kalau kita terbangun malam. Tahlil, tasbih, hauqalah dan istighfar. Ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang terbangun tengah malam lalu membaca zikir yang tadi, maka Allah ampuni lagi dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, saking pentingnya kita beristighfar. Mau tidur saja kita suruh istighfar. Terbangun tengah malam saja kita suruh istighfar. Bangun sengaja kita mau bangun, mau sholat malam atau mau sholat subuh, itu pun ada zikirnya sama, istighfar juga. Sama kayak tadi ketika terbangun tengah malam. Masya Allah, itu jadi penghapus dosa. Jadi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita mengejar ampunan Allah dari dosa. Ya, kata bilang tadi dalam surat Nuh tadi, orang-orang yang memperbanyak istighfar akan diberikan 5 kebaikan. Istighfar itu artinya ada 4 ya. Ketika Bapak Ibu membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu artinya ada 4. Jadi dalam sekali kita mengucapkan istighfar, kita sekaligus meminta 4 permintaan kepada Allah. Ya, makanya Bapak Ibu, ini tolong diingat ya. Karena kalau kita tidak faham arti istighfar yang sebenarnya, maka kita dapat balasan yang kita fahami aja. Ya, kita tahunya kan istighfar mohon ampun dari dosa ya. Padahal ada 4 ya. Ada 4 arti istighfar. Makanya rugi kalau kita tidak memperbanyak istighfar karena kita tidak meminta 4 perkara ini. Yang pertama, istighfar itu artinya adalah memohon ampun dari dosa. Ya, memohon ampun dari dosa ya. Jadi astagfirullah artinya ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dan saya bilang tadi ya di awal, diampuni dosa adalah sumber dari segala kebaikan, ya, dari segala kebaikan.
Gitu yang pertama, arti istighfar adalah mohon ampun dari dosa. Yang kedua, istighfar itu artinya mohon perlindungan agar tidak berbuat dosa. Ya, maka Rasulullah SAW itu dalam sehari nggak pernah kurang 100 kali beristighfar. Karena Nabi tidak berbuat dosa, tapi Nabi juga memohon perlindungan kepada Allah agar tidak berbuat dosa. Ya, jadi kalau kita hari ini merasa tidak berbuat dosa, tetap aja istighfar. Kenapa? Karena arti istighfar itu bukan hanya mohon ampun dari dosa, tapi juga mohon perlindungan. Mohon ampun dari dosa yang pernah dilakukan masa lalu dan memohon kepada Allah agar ke depan tidak berbuat dosa lagi. Itu arti yang kedua istighfar. Ya, jadi perbanyak istighfar. Jadi kita nggak boleh sok jago ibu ya, bahwa ya saya insya Allah sudah bisa menahan diri dari berbuat dosa. Jangan ya. Sehebat-hebatnya orang ya, kalau Allah sudah tidak izinkan dia untuk tidak berbuat dosa juga ya. Dalam kisah Barseso ya, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, bagaimana dahsyatnya ibadahnya, ujung-ujungnya matinya sedang berbuat dosa juga. Ya. Ar-Rajal, sahabat Nabi yang banyak ribuan hafal hadis, banyak hafalan Quran, sangat soleh, matinya kafir juga. Ya. Matinya kafir juga, bayangkan. Sekelas sahabat Nabi, bayangkan ya, namanya Ar-Rajal. Ya, gara-gara terkena godaan setan, matinya kafir juga. Ya. Artinya tidak ada manusia yang kuat dari godaan setan tanpa pertolongan Allah. Maka minta sama Allah, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosaku. Yang kedua apa tadi? Ya Allah lindungi aku jangan sampai berbuat dosa. Yang ketiga, kata para ulama, istighfar itu artinya memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Memohon kepada Allah agar Allah menutup aib kita. Jadi arti istighfar itu bukan sekedar mohon ampun dari dosa, tapi juga meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita tidak dibuka oleh Allah ke publik. Ya. Barang siapa yang Allah tutup aibnya di dunia, maka Allah pun akan tutup aibnya di akhirat. Bapak Ibu ya, dalam hadis yang sahih dari Aisyah, ketika kita dihisab itu ya, ketika Allah memberikan catatan amal kita ya, adakah nanti di hari kiamat kita akan diberikan catatan amal ya. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan catatan dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan pamerkan ke seluruh manusia. Lihat nih catatan amalku, nih hasil kerjaku. Ya, bayangkan Bapak Ibu ya, nanti kita di hari kiamat, begitu diberikan catatan amal, bahasa kitanya ijazah kehidupan. Ya. Jadi ijazah kehidupan kita nanti akan Allah berikan nanti di hari kiamat ya. Dan ini ijazahnya asli. Ya, nggak bisa dipalsukan, ini asli ijazahnya. Ya. Ya, begitu Allah kasih ke catatan amal kita, ya, catatan amal kita. Kemudian akan Allah perlihatkan kepada kita, ya, akan Allah perlihatkan kepada kita. Ternyata hasil amal kita itu sangat luar biasa bagusnya. Tapi yang menarik adalah ketika kita dihisab, kata Rasulullah yang pertama diperlihatkan kepada orang beriman itu adalah catatan dosa-dosanya. Ya, jadi orang beriman itu ketika dia buka lembaran amalnya itu, yang pertama Allah perlihatkan adalah lembaran dosa-dosanya dulu. Lembaran dosa yang kita lakukan itu cuma 8 lembar, tidak banyak kok. Ya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan ini nanti akan tercatat dalam catatan 8 lembar aja. Bayangkan catatan dosa kita cuma 8 lembar. Banyak atau sedikit Bu? Sedikit ya. Tapi satu lembarnya selebar bumi kata Rasulullah. Nah, bayangkan satu lembarnya selebar bumi. Jadi ketika kita diberikan catatan amal, ya ketika kita melihat catatan perbuatan kita, yang pertama Allah perlihat adalah catatan dosa-dosa. Dibuka satu demi satu kita buka, ya kita buka. Semakin kita buka lembarannya itu semakin kita ketakutan karena ternyata dosa kita sangat banyak banget. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan kembali ingat tentang dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Allah catat yang besar dan yang kecil. Yang kecil pun Allah catat dosa kita. Sampai kita kaget-kaget, lu ternyata sebenarnya berbuat dosa ini ya. Masya Allah ya, jadi banyak ternyata catatan dosa kita. Yang menarik adalah ketika kita dalam kondisi ketakutan, kondisi speechless. Ya. Kayaknya kita sudah, aduh banyak banget dosa ini. Allah bertanya kepada kita, hai hambaku, apakah engkau pantas masuk surga? Apa jawaban kita kira-kira? Jawaban kita ketika kita ditanya Allah, hai hambaku, apa engkau pantas masuk surga? Kita katakan, ya Allah dosaku sangat banyak, tidak pantas aku masuk surga. Dibiarkan sama Allah. Ya, dibikin ketakutan. Ya, dibikin ketakutan. Nah kemudian apa kata Rasulullah? Begitu kita membuka lembaran terakhir dari dosa-dosa orang beriman, ya orang-orang beriman itu, ketika dia melihat lembaran terakhir dari dosa-dosanya, Masya Allah ada kalimat yang sangat indah dari Allah. Ada kalimat sangat indah. Apa kalimatnya? Kata Allah, hai hambaku, sebagaimana telah kututup aib-aibmu di dunia, dosa-dosa yang kamu kerjakan itu yang sudah kamu lihat itu semuanya, aku tutup aibnya di dunia.
Sebagaimana telah kututup aib-aibmu di dunia, maka hari ini kuampuni semua dosamu. Masya Allah. Teori hari ini sudah kita dengar, Bu ya. Kata Allah, nanti orang beriman itu ketika membuka catatan amalnya, yang pertama diperlihatkan adalah catatan dosa-dosanya. Dan kita sangat ketakutan. Tapi di ujung catatannya Allah katakan, sebagaimana telah kututup aib-aibmu di dunia, maka kuampuni semua dosamu pada hari ini. Teori ini hari ini kita sudah tahu. Tapi begitu di hari kiamat akan lupa teori itu. Tetap aja begitu di catatan amal, ibu gak akan pernah ingat dengan tausiah saya hari ini. Ya, ibu ketika lihat catatan amal, udah catatan dosa, tenang. Nanti di ujungnya kata Ustaz Rofi juga kan, diampuni. Ibu akan lupa teori itu, akan lupa teori itu, Bu ya. Ini yang benar kata kalimat Allah, sebagaimana telah kututup aib-aibmu di dunia, maka kuampuni dosa-dosamu pada hari ini semuanya. Ada kata-kata sebagaimana telah kututup aibmu, kata Allah. Makanya kita harus terus beristighfar kepada Allah, karena salah satu arti istighfar adalah memohon agar Allah menutup aib-aib kita. Itu arti yang ketiga. Karena orang-orang yang Allah tutup aibnya, itulah orang-orang yang akan diampuni pada hari kiamat dosa-dosanya. Ustadz, bagaimana kalau aib saya dibuka sama Allah? Sabarlah, itu musibah. Ya. Kalau aib kita dibuka oleh Allah di dunia ini, ya kemudian kita bersabar, sehingga orang banyak mengucilkan kita, mencemooh kita, mencela kita, bersabarlah. Mungkin itu cara Allah mengampunkan dosanya. Mungkin itu cara mengampunkan dosanya ya. Jadi kalau aib kita pun terpaksa Allah buka, nauzubillah, semoga Allah tidak buka ya. Kalaupun aib kita terbuka, banyak orang yang mencela, menghina, mencemooh kita, bersabarlah. Semoga dengan sabar itulah jadi penghapus dosa-dosa ya. Baik, yaitu yang ketiga, arti istighfar adalah memohon agar Allah menutup aib-aib kita. Dan yang terakhir ya, yang keempat, arti istighfar itu adalah memohon agar Allah tidak mengazab dari dosa-dosa kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak mengazab dari dosa-dosa kita. Jadi kita walaupun banyak dosa, semoga Allah tidak mengazab. Baik diazab di dunia ataupun diazab di akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu ya, kalau kita pernah berbuat dosa, jangan pernah minta hukuman sama Allah. Jangan pernah. Ibu pernah gak ngomong begini, Bu? Masih ingat ya dulu waktu masih anak-anak masih kecil, Bu? Begitu anak ibu sakit dan rewel, ibu kasihan. Sering orang tua ngomong begini, ya Allah, lebih baik aku yang sakit, jangan anak aku. Pernah gak begitu, Bu? Itu sombong namanya ya. Itu namanya minta dihukum. Kata Allah, kalau kamu minta hukuman sama Allah, Allah hukum, gak akan kuat dengan hukuman itu. Ada seorang sahabat Nabi itu punya penyakit demam ya. Sahabat Nabi kena penyakit demamnya tinggi. Nabi diberitahu bahwa sahabat ini sakit demam yang sangat tinggi, sampai ngigo-ngigo kan. Akhirnya Nabi datang dan mendoakannya. Tapi Masya Allah, sudah sepekan orang ini gak ke masjid. Nabi bertanya lagi, mana si fulan ini? Nabi masih demam. Nabi aneh, kok ini orang sudah kudoakan kenapa belum sembuh ya? Doa Nabi kan tidak mungkin tidak mustajab kan ya. Nabi sudah mendoakan kesembuhan, kenapa orangnya belum sembuh? Ternyata ini Nabi nengok lagi kan, menjenguk lagi untuk yang kedua kali, karena ini sudah seminggu belum ke masjid orang ini, belum sembuh. Ternyata benar, demamnya belum turun-turun dari seminggu yang lalu, tinggi demamnya. Nah, akhirnya kata Nabi ngomong begini, ini pasti kamu pernah berdoa yang jelek ya sama Allah. Ya, itu kata Nabi. Kayaknya kamu ini pernah berdoa yang jelek ya sama Allah. Dia bilang, iya ya Rasulullah, dulu aku pernah berdoa, ya Allah kalau aku berbuat dosa, hukumlah aku di dunia, jangan hukum di akhirat. Nah inilah hukuman Allah dari doamu sendiri. Ya. Gak akan kuat kata Nabi ya kalau kita minta hukum sama Allah. Makanya kalau kita berbuat dosa, jangan minta dihukum, udah minta diampunkan saja, dosanya udah selesai. Ya, minta diampunkan. Maka istighfar itu arti yang keempat adalah memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita kena hukuman di dunia, gak segera kita perbaiki, itu akan jadi hukuman di akhirat. Masih ingat gak kata-kata saya pada tausiah sebelumnya? Ya, kalau nggak salah saya sampaikan di sini, kalau nggak salah hari Rabu itu kalau nggak salah ya, Rabu pagi ya. Saya pernah menyampaikan di sini Rabu pagi ya, beberapa bulan yang lalu. Kan saya bikin rumus kan, semua orang yang disiksa di neraka, mereka adalah yang diazab juga waktu di dunia. Masih ingat gak kata-kata itu? Ya, semua orang yang masuk ke dalam neraka nanti di hari kiamat, itu mereka yang diazab juga waktu di dunia. Dan azab terjadi karena dosa-dosa. Coba kita lihat ayatnya misalkan dalam surat 32 ayat 21. Ini ayat ini menjelaskan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka di akhirat, mereka adalah orang-orang yang diazab waktu di dunianya. Surat 32 As-Sajdah ayat 21. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kata Allah, kami timpakan azab yang dekat kepada mereka di dunia sebelum kena azab yang berat di akhirat. Tuh kalimatnya Bapak Ibu. Pasti kata Allah, kami azab dulu di dunia sebelum diazab
di akhirat. Tapi ujungnya Allah katakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah. Maksudnya istighfar dan tobat. Jadi artinya kalau kita pernah kena azab dunia, buru-buru bertobat supaya tidak jadi azab akhirat ya. Azab dunia itu contohnya tidak pernah merasa puas, itu azab dunia. Sering dihantui ketakutan-ketakutan ya. Pernah ibu ada rasa ketakutan, Bu? Pernah, itu azab ya. Wajar sebenarnya tadi, karena semua manusia pernah berbuat dosa ya. Tidak puas ya. Bapak-bapak dinaikin gajinya tahun 2027 naik gaji, begitu dikasih gaji ya segini ya kok naiknya ya, nggak puas. Nah, itu azab itu. Nah kalau kita sering merasa tidak puas, dibiarkan, tidak diperbaiki, itu kan tidak bersyukur kan. Orang yang nggak bersyukur kan pasti azab. Malas ibadah ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ya, justru azab yang paling mengerikan ya, azab dunia ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, justru azab dunia yang paling mengerikan adalah Allah haramkan tubuh kita untuk taat kepada Allah. Kalau nyanyi, ngobrol, gosip, ngalir, ngidul ngalir, bisa dia. Tapi kalau zikir, malasnya minta ampun. Daripada zikir, lebih bengong dia. Berat lisan itu berzikir kepada Allah. Kalau buka HP ya, baca status orang bisa dia. Tapi buka Quran nggak bisa. Jadi Allah haramkan, kata Imam Sa'id itu, Allah haramkan tubuh kita ini untuk taat kepada Allah, untuk ibadah. Itu azab yang paling mengerikan. Jadi azab dunia yang paling mengerikan adalah kita dimunculkan rasa malas dalam diri kita untuk ibadah kepada Allah. Itu azab. Bawaannya berat aja. Ya. Begadang semalaman kuat ya, tapi tahajud nggak dikerjakan. Bahkan subuh aja, banyak gak orang-orang itu kalau begadang semalaman menjelang subuh tidur dia. Ya. Semalam takbiran, subuh tidur lewat. Itu bayangkan orang kayak ini sedang diazab, tapi orang ini nggak sadar ya, nggak sadar. Itu contoh azab dunia ya. Jadi azab dunia yang paling mengerikan itu adalah, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah justru beratnya diri ini untuk melakukan ibadah ya. Bawaannya berat aja ibadah itu. Main HP sejam kuat, bahkan di rumah punya tempat favorit ya, deket colokan ya. Ya, itu tempat favorit di rumah itu, deket colokan, karena main HP sambil ngecas. Zaman sekarang di tempat tidur aja disiapin colokan, betul nggak Bu? Ya, karena rasanya rugi ya. Ya main HP kuat, tapi baca Quran 2 ayat 3 ayat udah perih, matanya ngantuk. Nah, itu azab itu. Azab. Nah, itu contoh-contoh azab dunia. Ini kalau ini nggak disegera diperbaiki, itu akan jadi azab akhirat. Akan jadi azab akhirat ya. Mayoritas penghuni kubur hari ini Bapak Ibu, itu mereka ingin dikembalikan ke dunia. Rabbirji'un, kata mereka, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Mau ngapain? Mayoritas orang yang dikubur itu mereka mayoritas ingin dikembalikan ke dunia. Mereka nggak betah dalam kubur. Mereka selalu minta sama Allah ingin dikembalikan ke dunia. Apa yang dia inginkan kalau kembalikan ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima tarok. Dia bilang, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku sering tinggalkan. Ya Allah kembalikan kami ke dunia supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tidak pernah lakukan. Bayangkan, itu keinginan para penghuni kubur hari ini. Apa yang diinginkan oleh penghuni kubur, Bapak Ibu hari ini masih bisa melakukan. Penghuni kubur ingin sujud dalam sholat, Ibu masih bisa. Bapak Ibu masih bisa. Penghuni kubur ingin berzikir, Bapak Ibu masih bisa. Penghuni kubur ingin berpuasa, kita alhamdulillah masih bisa. Ya, subhanallah jamaah ya. Kalau Allah takdirkan tidak akan menemui Ramadan, Allah wafatkan sebelum Ramadan. Ya, kita dapat kabar hari ini, kabar duka ya. Ya, salah satu guru kita, guru senior kita, Ustadz Ja'far Aziz ya. Tadi malam beliau meninggal dunia. Ya, padahal besok udah mau Ramadan. Ya kalau Allah nggak takdirkan Ramadan, ya maka jangan suka sia-siakan kesempatannya. Kita doakan semoga Ustadz Ja'far Aziz diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diampunkan dosa-dosanya dan mudah-mudahan beliau menjadi ahli surga ya. Ya, insya Allah beliau itu orang yang soleh ya. Saya kenal beliau itu orang yang soleh. Ya, orang yang di Menteng Asri rumahnya. Ya Menteng Asri ya. Ya di Menteng Asri rumahnya. Masya Allah orang yang tawaduk ya. Ya, itu Ustadz senior ya. Kalau nggak salah dulu pembina Ummul Qura ya. Ya, salah satu pembina Yayasan Ummul Qura ya, Bapak Sekolah Ummul Qura. Baik, jamaah ya. Jadi kita juga tidak tentu kemungkinan kan ya. Ya, Bapak Ibu hari ini masih ketemu dengan saya, sejam kemudian dapat berita Ustadz Rofis sudah meninggal, mungkin nggak Bu? Jadi orang-orang yang Ramadannya tidak dimaksimalkan, itu mereka dalam kuburnya minta dikembalikan ke dunia karena mereka ingin memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih bisa. Kenapa? Karena mereka dulunya diazab, itu malas ibadah, jadi azab kubur akhirnya. Jadi azab kubur. Nah, makanya kalau kita kena azab dunia, segera memperbanyak tobat ya, perbanyak tobatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ingin saya simpulkan, orang-orang yang banyak diberikan kebaikan oleh Allah di dunia ini bukan yang tidak punya dosa. Tapi siapa yang banyak diberikan oleh Allah kebaikan?
Orang-orang yang selalu banyak mengejar ampunan Allah dari dosa-dosanya. Salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Karena ketika kita beristighfar, kita sedang meminta berapa perkara tadi kepada Allah? 4 perkara. 1, minta diampunkan dosa. Yang kedua, minta dilindungi agar tidak berbuat dosa. Yang ketiga, minta agar Allah menutup aib-aib kita. Ya, subhanallah Bapak Ibu, kalau aib sudah dibuka, ya kemana kita mau menyembunyikan diri? Yang keempat, minta tidak diazab karena dosa-dosa kita. Kita berbuat dosa, maka jangan minta diazab. Ya ampunkan saja ya Allah. Inilah 4 makna istighfar. Nah, dalam surat 71 tadi ya, dalam surat 71 tadi ayat 10 sampai 12, orang-orang yang, silakan Bapak Ibu dilihat lagi Al-Qur'annya ya, kalau ada yang bawa Quran. Surat 71 ayat 10 sampai 12 kita bahas sedikit sebagai closing ya, sebagai penutup. Orang-orang yang memperbanyak istighfar, kata Allah, mereka akan diberikan 5 inti kebaikan. Diberikan 5 inti kebaikan. Jadi kalau ibu bapak sudah dapatkan yang 5 ini, sudahlah. Ya, itu orang yang paling nyaman, nikmat hidupnya. Yang pertama, kan kita selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita ingin ditunjukkan ke jalan yang lurus? Karena kata Allah, orang-orang yang hidupnya berada di jalan Allah secara lurus, itulah orang-orang yang paling nikmat hidupnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang paling nikmat, paling bahagia hidupnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia hidup ini, udah ikutin aja jalan Allah, nurut sama Allah. Tapi senurut-nurutnya kita kepada Allah, kita pernah nggak menyimpang? Bu, pernah nggak menyimpang ibu-ibu? Ibu sudah banyak berzikir, alhamdulillah udah jalan lurus. Tapi pernah nggak kepleset gosip? Pernah? Ustadz bukan kepleset, Ustadz direncanakan ini mah. Ya, bayangkan aja, bukan kepleset, direncanakan ya. Ya, janjian sama teman, Bu, sini Bu, ketemu sama saya. Ya, silaturahim. Iya, ini ada info hot news. Ya, itu udah direncanakan ya, ya. Jadi bukan kepleset lagi, sengaja gitu kan. Jadi walaupun kita terus minta kepada Allah jalan yang lurus, tetap aja kita ada menyimpangnya. Nah, makanya Allah ajarkan kalau kita menyimpang, perbanyak istighfar dan tobat ya. Nah, Allah katakan dalam surat 71 tadi, orang-orang yang banyak beristighfar dan tobat akan diberikan 5 inti kebaikan. Yang pertama ya, inilah keutamaan memperbanyak istighfar dan tobat. Kata Allah akan diberikan 5 kebaikan, dan ini inti dari semua kebaikan. Yang pertama Allah katakan, orang-orang yang memperbanyak istighfar dan tobat akan diberikan hujan yang lebat. Makanya doa kita kalau kena hujan, kalau turun hujan, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan sebagai memberikan manfaat kepada kami. Hujan yang lebat ini simbol kemakmuran. Jadi orang-orang yang memperbanyak istighfar itu hidupnya makmur, akan dicukupkan kekurangannya. Ya, maka dalam hadis Allah, Nabi katakan, orang-orang yang melazimkan istighfar maka akan diberikan kecukupan dari kehidupannya. Gak apa-apa, gak punya banyak juga, yang penting cukup. Maaf ya Bapak Ibu ya, di kampung, orang-orang kampung itu banyak orang-orang yang punya tanah luas, hektaran. Tapi buat makan susah. Iya. Nyekolahkan anak gak bisa. Kenapa? Karena masuk rumah sakit dia kelimpungan, karena BPJS-nya belum jadi. Ya, harus bayar 10 juta. Bingung dia bayar rumah sakit, padahal dia punya tanah hektaran. Kenapa? Karena rumah sakit gak mau dibayar pakai tanah, itu masalahnya. Ya, itu ya. RSI suka gak nerima bayaran tanah? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Enggak kan. Jadi susah. Artinya dia banyak rezeki tapi banyak kekurangan. Nah, orang-orang yang banyak beristighfar, Allah katakan akan diberikan hujan yang lebat, maksudnya kemakmuran. Hidupnya makmur insyaallah. Dalam bahasa Quran, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukupkan kebutuhannya. Ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan bahasa kita gemah ripah loh jinawi ya. Tongkat dan batu jadi tanaman ya. Itu kalau banyak istighfar tuh, tongkat aja jadi tanaman, batu jadi tanaman ya. Kalau ibu di rumah punya batu enggak tumbuh tanaman, bukan salah batunya, salah yang bikin lagunya itu. Ya, itu yang bikin lagunya itu. Itu yang pertama. Jadi orang yang beristighfar itu akan diberikan hujan yang lebat, simbol kemakmuran. Makanya Allah gambarkan di Quran dalam surah Al-Baqarah ya, bahwa orang-orang yang hidupnya akan dibahagiakan adalah orang-orang yang seperti dia tinggal di pegunungan, kata Allah. Ya, kalaupun tidak ada hujan lebat, cukup hujan gerimis pun udah mencukupi, menyuburkan tanahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, di Quran tuh ternyata Allah gambarkan hidup yang baik itu kita hidup di pegunungan yang kalaupun hujan yang enggak lebat, hujan gerimis pun udah cukup menyuburkan tanah, ya. Menyuburkan tanah, ya. Makanya banyak orang jadi masa pensiun pengen tinggal di gunung, ya. Di gunung. Kenapa? Karena dia mengambil emas gurandil, ya. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua,
Allah katakan orang-orang yang banyak beristighfar itu Allah katakan wa yumdidkum bi amwalin, dilipat gandakan hartanya yang berkah. Maksudnya Bu, diberkahkan rezekinya. Kan ada juga orang yang kaya makmur hidupnya tapi nggak berkah. Ini sudah diberikan kecukupan dalam kehidupannya, berkah pula lagi. Ya, berkah itu apa sih, Bu? Berkah itu artinya terus bertambah kebaikan-kebaikannya. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membuat kita semakin baik. Ya, rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga, sejak rumah tangga kebaikannya terus bertambah. Ya, maksudnya ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatannya bertambah kepada Allah. Ya. Maka Bapak Ibu ya, sunnah Nabi, kalau kita mendengar, melihat, dapat berita, saudara kita mendapatkan kenikmatan, maka sunnahnya kita mendoakan kalimat barakallahu fik. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Jadi Nabi itu selalu mendoakan orang kalau dapat nikmat dengan kalimat barakallahu fik. Atau barakallahu lak. Ya. Ada orang menikah, doanya apa, Bu? Bukan selamat menempuh hidup baru. Emang sekarang baru dunianya beda, sama aja kan? Kita pakai kayak gitu ya. Selamat menempuh hidup baru, semoga samawa ya. Semoga samawa. Saya tidak menemukan satupun hadis yang mendoakan semoga samawa. Ya, yang namanya doa bebas aja kan, mendoakan kebaikan bebas kan ya. Tapi Nabi gak pernah mendoakan samawa, gak pernah. Setiap ada orang yang baru menikah, Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi Bu, begitu nanti dia sudah menikah punya anak, Nabi lagi-lagi mendoakan kepada anak yang berikan barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahi dari dianugerahkan anak ini kepadamu. Lagi-lagi berkah. Apa tadi arti berkah? Terus bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah namanya. Nah, maka Bapak Ibu Allah katakan orang-orang yang memperbanyak istighfar nanti akan diberkahkan rezekinya. Jadi rezeki membawa kebaikan. Ada orang ketika miskin rajin ibadah, rumah tangga harmonis, begitu kaya raya berantem terus sama pasangannya. Ada? Waktu miskin suaminya setia, begitu kaya suaminya setia juga, tapi dengan yang lain setianya. Ada yang kayak gitu, Bu? Itu jangan-jangan tanda tidak berkah itu. Jadi tidak kebaikan. Makanya kata suami, mah doain Bapak biar kaya ya mah. Kata istrinya, enggak lah. Karena aku udah tahu kalau udah kaya macam-macam dia kan. Gitu kan Bu ya. Nah, kan gitu. Jadi itu enggak berkah. Jadi orang-orang yang banyak beristighfar itu akan Allah berkahkan rezeki. Jadi kebaikan terus rezekinya. Ya udah makmur diberkahkan lagi ya. Anak-anaknya berkah, suaminya berkah, pokoknya semuanya jadi berkah insyaallah. Jadi kunci berkah adalah memperbanyak istighfar pada Allah. Yang ketiga, kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang banyak istighfar adalah diberikan keturunan yang salih. Diberikan keturunan yang salih. Masya Allah Bapak Ibu ya, keturunan yang satu investasi dunia akhirat. Jadi investasi hidup yang paling baik adalah punya anak yang saleh. Ya. Ada kasus ya, seorang ibu dari luar kota punya anak di daerah sini ya, daerah Banten anaknya, Jawa Barat ya, dulu masih Jawa Barat. Anaknya sukses, tapi anak ini nggak pernah pulang. Sampai si ibunya ini kangen kepada anaknya dan dapat berita sudah punya cucu. Bayangkan coba, anak ini nggak dapat, si ibu ini belum pernah lihat cucunya. Jangan cucu, menantunya belum pernah lihat karena anaknya pernah pulang. Karena dia cerita sendiri sama saya. Suatu hari dia jual tanah pengen ke nengok cucunya ke daerah sini ya. Datanglah dia jual tanah ke sini. Begitu nyampe rumah anaknya itu dicuekin sama anak cucu menantunya. Dicuekin. Sepertinya anaknya nggak bahagia dengan kedatangan ibunya. Sampai ibunya kena penyakit stroke. Ya stroke ya. Untungnya cuma stroke bukan sekontainer ya. Ya baru stroke lah ya. Stroke dia. Ya. Habis itu ditawarkan ke orang siapa yang mengurus ibunya. Akhirnya adalah orang yang ngurus, ya ada yang ngurus dan nggak mau dibayar, ya karena ini orang ikhlas, ya karena kasihan aja kan. Saya ketemu dengan ibu ini, ibu marah sama anak Bu, dia kan cerita sama saya, ibu marah sama anak, enggak Ustaz, saya nggak marah sama anak saya, ini semua salah saya, dia bilang. Kenapa begitu? Karena dulu anak saya tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik. Kalau saya didik anak saya dengan agama yang baik, insya Allah tidak akan begini. Jadi saya cuma mungkin ini adalah teguran Allah kepada saya karena saya tidak peduli dengan pendidikan agama saya. Nah orang-orang yang banyak beristighfar kata Allah, walaupun dia pendidikannya minim, akan Allah berikan keturunan yang soleh. Saya punya tetangga di kampung punya anak 6. Ya anaknya 6. Masya Allah orangnya susah hidupnya. Ekonominya nggak pas-pasan aja. Dibilang susah sih nggak pas-pasan aja. Tukang kuli nyangkul lagi. Dia tukang macul itu pun kuli. Tapi rumah tangganya nggak pernah berantem, berezeki air terus, dan Masya Allah ke-6 anaknya soleh semuanya. Sekarang bapak ibunya sudah tua, itu semua anaknya menanggung nafkah orang tuanya. Jadi bapak ibunya sekarang tinggal hardolin aja.
Ya, banyak ibadah karena semua anak pada tahu anak-anaknya. Itu namanya diberikan keturunan yang soleh. Mau nggak begitu, Bu? Mending jadi orang kaya, anak kita soleh. Betul kan? Iya kan gitu kan ya. Kalau nggak perbanyak istighfar. Ya. Maka kata Imam Hasan al-Basri, buruknya akhlak anak kita, buruknya akhlak anak kita adalah buah dari dosa-dosa kita sebagai orang tuanya di masa lalu. Itu kata beliau. Ya. Imam Hasan al-Basri mengatakan buruknya akhlak anak kita buah dari dosa kita di masa lalu. Makanya kalau anak kita akhlaknya buruk, yang pertama kita lakukan apa? Perbanyak istighfar dan taubat. Itu teguran dari Allah untuk kita. Ya, itu yang berapa, yang ketiga ya. Orang yang banyak istighfar akan diberikan keturunan yang baik insya Allah. Ya. Dan keturunan yang baik adalah investasi dunia akhirat. Nanti begitu ibu meninggal, Masya Allah, ibu sudah terbujur kaku dalam kubur, kita punya anak 15 soleh semuanya. Tiap hari mereka ngirim pahala. Makanya kalau bisa punya anak jangan sedikit. Ya, Om Dani ya. Ya, banyak anak itu kalau bisa ya. Jangan sedikit ya. Karena makin banyak anak, makin rame rumah kita ya. Kalau soleh betapa bahagianya. Saya nggak ngebayangkan ya, semoga kami ini bisa ngirim pahala. Ibu saya punya anak 14. Ibu saya punya anak 14 ya. Bayangkan kalau ke-14 ini setiap hari ngirim pahala, apakah nggak bahagia orang tua dalam kubur, Bu? Bahagia. Makanya saya udah bilang sama istri saya pengen punya anak minimal 15 saya. Iya. Karena ingin mengalahkan orang tua saya ya. Ya, orang tua saya ya menurut saya ibadahnya bagus sehingga mereka tidak pernah pusing punya anak 14. Ya, biasa aja ya. Ya, biasa aja ya. Rumahnya besar ya. Peninggalan rumah ibu saya itu sekarang dibagi 4, jadi 4 juga gede-gede lagi ya. Ya, dia beres dapat bagian 4, dibagi 4 rumah yang besar itu, dan masing-masing rumah besar-besar kan ya. Artinya rumah ibu saya tuh gede banget dulu ya. Karena anaknya banyak ya. Dan bapak saya cuma petani ya. Tapi ternyata menurut saya bapak ibu saya bagus ibadahnya ya, dimudahkanlah sama Allah ya, rezeki dimudahkan ya. Nah, saya bilang kalau saya yang disekolahkan harusnya punya anak 15 lebih dimudahkan lagi kan gitu ya. Ya, gitu. Makanya Pak Jenderal ya. Ya, berapa sekarang Pak Jenderal? 3 ya, insya Allah nambah 4 lagi ya. Ya, insya Allah 4 lagi ya. Ya, kita doakan Bu Dewi hamil lagi lah ya gitu ya. Nggak usah takut ya, rezeki mau ngatur kan ya. Ya, yang penting perbanyak istighfar. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat Allah katakan orang-orang yang banyak istighfar dalam surat 71 tadi akan diberikan jannatin wa yaj'al lakum jannah. Jannah itu tadi taman, kebun. Surga itu bahasa Arabnya adalah jannah. Jannah itu artinya taman, kebun. Kenapa Allah simbolkan dengan orang yang baik istighfar diberikan taman, diberikan kebun? Itu ketenangan hati maksudnya. Makanya banyak para petani walaupun hidupnya tidak kaya tapi nggak pernah mau meninggalkan pertaniannya. Tetap aja bertani. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata saya pernah merasakan sendiri jadi petani walaupun alhamdulillah belum pernah sukses, gagal terus alhamdulillah. Ya, mungkin biar jadi ustadz aja kali ya. Jadi waktu saya jadi petani ya, zaman Covid kemarin saya jadi bertani ya karena nggak ada kerjaan, nggak ngajar, libur semua. Jadi saya pulang kampung bertani. Itu Masya Allah ketika kita tanam benih, begitu tumbuh subur, ada kepuasan nggak? Ada kepuasan. Ya, jadi kenapa petani itu senang bertani? Karena ada kepuasan. Ibu-ibu yang ikut KWT misalkan ya nanam pakcoy ya, nanam bayam ya. Begitu tumbuh dengan subur, gimana rasanya Bu? Ada kepuasan. Nah itulah Allah katakan orang-orang yang beristighfar akan diberikan jannah, ketenangan hati, kepuasan hati. Ada orang hidupnya makmur tapi nggak pernah puas. Ada orang yang rezekinya banyak tapi hatinya nggak tenang, buat apa? Mending jadi orang kaya bahagia daripada jadi orang miskin menderita kan? Ya, kan? Kira-kira gitu loh ya. Kira gitu ya. Kuncinya cuma satu, istighfar ya. Apapun masalahnya selesaikan dengan memperbanyak istighfar ya. Jadi buat apa kaya tapi hatinya nggak tenang? Kan gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya tadi ini kunci kebaikan itu 5 tadi. Dan yang terakhir, yang kelima ya. Jadi kebun tadi gambaran dari hati yang selalu tenang ya, selalu nyaman ya. Makanya surga disebut jannah, taman, karena di sana tidak ada kesedihan, nyaman terus hati kita. Yang terakhir, orang-orang yang beristighfar akan diberikan sungai yang mengalir. Bu, sejernih-jernihnya air kalau mengendap dalam waktu yang lama, kira-kira apa jadinya? Bau. Sumur yang jernih tapi jangan pernah diambil airnya, lama-lama gimana? Bau. Tapi sekotor-kotornya air, kalau dia ngalir terus air sungai, walaupun kotor, Ciliwung misalkan tidak bersih, kotor. Tapi kalau ngalir, bau enggak? Itulah gambaran sungai. Kata Allah, orang yang baik istighfar akan diberikan sungai. Apa maksudnya Bu? Kebaikannya terus ngalir. Yang 4 tadi terus ngalir, yang 4 tadi itu Bu. Kemakmurannya terus, apa tadi yang kedua Bu? Rezekinya berkah, anak-anaknya soleh. Yang keempat, hatinya selalu
tenang. Nah, yang 4 ini akan terus ngalir, nggak putus-putus. Ada orang waktu masih dinas kaya raya, hidupnya bahagia, begitu tua, begitu pensiun, sengsara dia, menderita dia, semua sebang ngirit. Waktu masih dinas, rumahnya bagaikan istana, lampunya kelap-kelip. Begitu udah pensiun, rumahnya kayak kuburan. Kenapa kayak kuburan, Bu? Banyak dimatikan listriknya. Kenapa? Nggak sanggup bayarnya. Itu namanya, Bu, kebaikannya tidak ngalir. Ya, jadi putus. Waktu kecil anaknya soleh-soleh, begitu dewasa merusak. Jadi rusak, akan nyusahin orang tua. Ada nggak ya gitu, Bu? Ya Allah, Ustaz, kalau lihat anak saya dulu waktu kecil, Ustaz, ya Allah, ke masjid 5 waktu, TPA-nya bagus, baca Quran rajin. Sekarang Ustaz sejak nikah, ya Allah, nyusahinnya. Mungkin aja. Orang-orang yang banyak istighfar, kebaikan-kebaikannya bagaikan sungai yang mengalir, akan terus mengalir, nggak putus, rezekinya nggak putus. Jadi nggak apa-apa pensiun, nggak apa-apa pensiun. Yang penting rezeki ngalir. Ya nggak apa-apa sih, yang penting rezeki ngalir kan. Daripada masih kerja banyak hutang, ya kan ya, gali lubang, tutup lubang. Ya, mending pensiun, rezeki terus ngalir. Bayangkan, Bu, ibu-ibu bapak sudah pensiun, dulu waktu masih dinas punya anak 5, rezeki habis terus untuk biaya anak sekolah. Karena kita ahli istighfar, begitu sudah pensiun, anak yang 5 sudah bekerja semuanya. Masing-masing anak tiap bulan setoran 10 juta, kan lumayan. 50 juta, ya gitu kan, Prof ya Prof ya. Prof ya. Ya, anak 5, masing-masing anak setoran 10 juta, kan 50 juta sebulan. Ini aki-aki buat apa 50 juta? Ya, umrah terus, jalan-jalan terus, bahagia. Kenapa? Karena di masa tuanya Allah mudahkan rezekinya. Ya, ternyata lebih banyak rezekinya setelah pensiun daripada waktu dinas. Itulah ahli istighfar, kira-kira begitulah ya. Ya, saya kebayang loh ya, saya membayangkan kalau saya punya anak 15, begitu saya pensiun masing-masing anak setoran 3 juta aja. Sebulan 3 juta, berarti berapa? 45 juta, Masya Allah. Ini aki-aki 45 juta berdua. Udah jalan-jalan terus ya, jalan-jalan terus, alhamdulillah bahagia. Kan begitu. Itu namanya sungai yang terus mengalir. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah 5 kebaikan inti yang akan Allah berikan kepada orang yang beristighfar. Maka sekarang Bapak Ibu biasakan perbanyak istighfar dan bertobat. Karena salah satu amal unggulan orang bertakwa adalah lisannya selalu basah dengan memohon ampun kepada Allah. Makanya doa inti orang bertakwa, ini doa yang gak pernah ditinggalkan orang bertakwa. Ini kalau bisa amalkan. Ya, ini doa yang gak pernah ditinggalkan orang bertakwa. Itu surat ketiga ayat 16. Ini doa yang gak pernah ditinggalkan orang bertakwa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini doa orang bertakwa. Surat ketiga ayat 16. Intinya minta diampunkan dosa, minta dijauhkan dari neraka. Selesai sudah urusan kita. Kalau dosa diampunkan, dijauhkan dari neraka, insya Allah bahagia hidup kita. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang bertakwa tidak pernah meninggalkan doa agar diampuni dosa-dosanya. Kalau hafal silahkan hafalkan surat ketiga ayat 16 dan perbanyak sebanyak-banyaknya. Ya, baca sebanyak-banyaknya sesering mungkin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita dan hati kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan taubat, sehingga Allah terus banyak memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia, terlebih nanti di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.